sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Jika ada seseorang yang cerdas, bijaksana, dan setia, bagikan tepat waktu makanan rohani kebenaran kepadanya, yang membagikan kepada semua hamba di rumah, maka orang ini sungguh diberkati. Mari kita lihat seperti apa pengurus yang setia dan bijaksana yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca sedikit. Jadi, siapakah sebenarnya pengurus yang setia dan bijaksana itu? Yang diamanatkan oleh tuannya untuk mengurus semua hamba di rumah, membagikan makanan rohani kepada mereka tepat waktu, saat Tuhan datang, dan melihat hamba itu berbuat demikian, maka dia akan diberkati. Aku memberitahukan kepadamu dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan pasti akan memberikan kepadanya pengelolaan atas segala yang dipunya. Merujuk pada waktu sebelum kedatangan Tuhan. Jika ada seorang pengurus seperti ini, yang mampu tepat waktu membagikan makanan rohani kebenaran kepada semua hamba di rumah, betapa beruntungnya dia. Tuhan Yesus Kristus akan memberikan seluruh kerajaan kepada hamba ini. Sebenarnya, pelayan ini adalah saudara 11 Bo, karena dia adalah hamba, juga anak, dan juga orang yang menerima warisan. Sebelum Tuhan datang, Saudara Hebdi membagikan makanan rohani kebenaran tepat waktu, serta akan menggunakan sebuah perusahaan besar yang Bapa berikan kepada kita. Perusahaan DPO multinasional menyebarkan kebenaran ke seluruh dunia. Jika saudara Sibo tepat waktu, setiap hari tepat waktu, mengajak saudara-saudari untuk memuji secara tepat waktu, dan juga tepat waktu menjelaskan kebenaran dalam 24 sesi setiap hari. Kemudian, juga mengorganisasikan sekelompok anak-anak untuk menyebarkan kebenaran ke seluruh negara, yaitu anak-anak dari segala bangsa, yang rohnya tidak pernah kering, melainkan mendapatkan kehidupan karena mendengar kebenaran. Harus tepat waktu menciptakan lagu untuk mengajarkan saudara-saudari cara menyanyi. Seperti pada doa yang tadi, yang menyatakan bahwa setiap lagu yang dibuat akan dinyanyikan oleh saudara-saudari. Kemudian, saudara-saudari dengan cepat akan menyanyikan bahwa kehidupan mereka semakin berkembang. Jika saudara Sibo melakukan ini, maka orang itu akan diberkati. Orang itu akan dipercayakan segalanya oleh Bapa Surgawi. Saudara Sibo sedang menjalankan tugas, dan di masa depan akan bekerja lebih keras, dan melakukannya dengan lebih baik. Seperti kata Bapa kepada saudara Hebdi. Di tengah penderitaan, membangun Israel, dan juga membangun tubuhnya. Membangun di tengah penderitaan, artinya, saat kita bangun pagi setiap hari, itu ibarat kita melalui penderitaan. Setan menyerang kita dengan roh yang mengantuk, dan mendatangkan kesengsaraan kepada kita. Pada saat itu, kita bangun pagi untuk melawan, dan bangun pagi untuk memuji Tuhan. Maka kita akan menang. Saudara-saudari pagi ini mendengar Sibo memimpin pujian, terutama dengan menyanyikan lagu-lagu pujian yang kuat dan menggema. Dan walaupun singkat, setiap lagu adalah sebuah pedang tajam, yang menusuk ke jantung musuh, yang juga berfungsi sebagai perisai melawan serangan musuh. Dan juga merupakan pujian, serta pujian kepada Bapa, yang setelah didengar oleh Tuhan Bapa, menjadi sangat gembira. Lagu seperti itu memiliki kuasa dan kekuatan. Dan beberapa di antaranya mengandung pesan langsung dari Roh Kudus. Kata-kata untuk saudara 11 Bo. Lagu seperti itu juga anugerah dari Bapa Surgawi. Jadi, sebelum kedatangan Tuhan, Sibo memimpin puji-pujian 144.000 orang. Dan tidak hanya saudara Sibo yang bisa menyanyikan 144.000 lagu, tetapi juga lagu-lagu yang telah diciptakan dengan semangat, yang akan dinyanyikan oleh setiap anak yang beriman, yaitu 144.000 lagu. Wow! Selama ada iman, mereka semua akan menyanyikannya, serta menyanyikan melodi lagu tersebut dengan nada yang tidak menyimpang, bernyanyi dengan standar yang baik. Melodinya juga indah. Ini seperti yang dikatakan Boti tentang memiliki cita-cita seperti ini. Jadi cita-cita seperti ini. Kebijaksanaan seperti ini benar-benar merupakan jiwa strategi dan pengetahuan. Adalah ayah yang menaruh jiwa strategi dan pengetahuan di dalamnya. Maka lagu yang diciptakan, saudara-saudara akan menyanyikannya. Ini adalah karunia dari saudara Tianfu sebenarnya. Semoga kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.